Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il ulumi wal 'irfan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan berkat limpahan taufik hidayah dan segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan Gemar Ramadan di Satu Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah ilmu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan, kita curahkan kehadiran kita Rasul Muhammad SAW kepada para beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang ikut beliau sampai saat nanti. Para peserta Gemar Ramadan rahimahullah, apabila sesuatu itu direncanakan lebih awal, maka insya Allah sesuatu yang kita rencanakan itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Begitu juga dengan bulan Ramadan ini, apabila kita siapkan lebih awal, kita rencanakan lebih awal, maka insya Allah Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin. Lalu apa yang kita persiapkan? Yang pertama, kita mempersiapkan daripada kesehatan kita. Karena apabila badan kita, tubuh kita ini tidak sehat, maka otomatis kita tidak akan bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan bahkan mungkin tidak bisa mengisi bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang positif. Karena awal kita harus sehat, awal kita kering. Jadi oleh karena itu, apa saja yang dapat membuat tubuh kita segar, tubuh kita ini sehat, maka itu kita lakukan mulai sekarang, sehingga pas hari hanya pas datang Ramadannya kita sudah siap melaksanakan bulan Ramadan. Nah, karena puasa bulan Ramadan itu kita mau ibadah yang memerlukan fisik yang sehat. Sebab di sana kita menahan makan dan lapar, menahan hawa nafsu, dan menahan daripada hal-hal yang bisa membuat puasa kita itu menjadi rusak. Yang kedua, yang perlu kita siapkan supaya bulan Ramadan ini akan menjadi bulan Ramadan yang terbaik dengan kita adalah kembali kita mempelajari, kembali kita membaca hal-hal yang berkenaan dengan apa itu, dengan yang berhubungan dengan puasa. Jadi baik tentang kelebihan puasa, kemudian tentang bagaimana cara melaksanakan dengan benar, terutama rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajibannya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang
menjedrakan daripada pahala-pahala puasa. Nah, jadi kita baca kembali apa-apa nih kelebihan-kelebihan puasa itu. Sehingga dengan kita membaca, sehingga dengan kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan puasa, maka kita akan lebih termotivasi, akan lebih semangat nanti melaksanakan puasa itu. Jadi di samping kita melaksanakan puasa lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, alangkah bagusnya kembali kita baca banyak buku-buku yang menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan puasa Ramadan. Sehingga kita termotivasi, sehingga kita lebih semangat lagi. Nah, setelah kita melihat, setelah kita mengetahui, oh ternyata puasa ini kelebihannya luar biasa. Nah, baik di segi kesehatan apa pengaruhnya, apa dampak positifnya di segi kesehatan ketika kita puasa. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihhu. Jadi puasalah kalian, maka kamu akan menjadi sehat. Nah, itu bisa kita pelajari. Ada buku-buku yang menjelaskan hubungan antara puasa dan kesehatan. Kita baca juga, kita pelajari juga. Kemudian setelah kita mengetahui kelebihan-kelebihan tentang puasa, baik di segi kesehatan, baik di segi pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, nah kita pelajari ulang hukum daripada puasa itu. Apa hukumnya puasa? Oh, ternyata puasa itu adalah fardhu lawan kita, diwajibkan bagi kita. Artinya kalau diwajibkan, maka orang yang tidak puasa berarti sudah anak dosa. Karena wajib itu bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tapi apabila meninggalkan ia akan mendapatkan dosa. Kemudian juga kita pelajari daripada bagaimana cara melaksanakannya dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang sunat-sunatnya dan lain sebagainya. Karena dalam puasa itu ada rukunnya, ada kewajiban yang harus kita laksanakan, juga ada sunat-sunat di dalam puasa. Nah, kita pelajari juga, sehingga kita pelajari tahu kita apa-apa yang harus dilakukan ketika puasa. Nah, setelah itu pula kita pelajari juga di dalam bulan Ramadan ini apa-apa yang perlu diperbanyak amal ibadahnya. Walaupun amal ibadah itu di luar Ramadan juga bagus umpamanya, tetapi ada sesuatu yang sangat ditekankan itu namun diperbanyak di bulan Ramadan. Contoh misalnya, kita membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan di luar Ramadan. Tetapi ketika di bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi itu banyak. Kenapa? Karena bulan puasa adalah bulannya Al-Quran. Kita di luar Ramadan itu sangat dianjurkan untuk banyak bersedekah. Tetapi ketika sampai bulan Ramadan, maka kita disuruh lagi untuk lebih lagi memperbanyak sedekah itu. Nah, itu contoh, artinya apa yang harus kita persiapkan tadi. Nah, maksudnya apa? Supaya ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita sudah siap segala-galanya. Nah, terakhir yang harus kita persiapkan adalah soal materi. Sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan, itu kita ada tapi banyak lagi untuk mencari soal rezeki. Karena sudah siap kita, hendak buka pembukaan, duitnya sudah siap. Hendak buka balas, duitnya sudah siap. Nah, kalau bisa seperti itu.
Yang tiga hal ini itu disiapkan kalau orang dahulu jauh-jauh lebih jauh-jauh itu sudah disiapkan. Makanya tadi Rasulullah SAW itu mulai dari derajat itu sudah dipersiapkan segala-galanya. Jadi mulai dari materi untuk supaya kelancaran dalam ibadah puasa kita, mulai dari kesehatan dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Insya Allah bila itu kita persiapkan lebih awal, maka insya Allah Ramadan yang akan datang yang sebentar lagi akan tiba itu bisa kita gunakan dengan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan harapan kita Ramadan tahun ini lebih baik daripada di tahun kemarin, karena barangkali tahun depan kita tidak ketemu lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ketambahan rezeki, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Bila yang dapat disampaikan salah hilaf